Nama Kinanti Natalia Nababan. Saya dari kelas 4 SIB, NPM saya 224520057. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu aplikasi manajemen hotel. Di era digital saat ini, pengelolaan data secara manual masih sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, pencarian data yang memerlukan waktu lama, serta pembuatan laporan yang kurang efisien. Oleh karena itu, saya mengembangkan aplikasi ini sebagai solusi untuk membantu proses administrasi hotel agar lebih cepat, terstruktur, dan akurat. Teknologi yang saya gunakan pada aplikasi ini menggunakan beberapa teknologi yang terintegrasi. Yang pertama yaitu Java sebagai bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk membangun seluruh logika aplikasi, mulai dari proses login, pengolahan data, hingga transaksi. Yang kedua yaitu Java Swing, yaitu library bawaan Java yang digunakan untuk membangun tampilan aplikasi atau graphical user interface. Melalui Java Swing, saya membuat seluruh antarmuka aplikasi seperti form login, dashboard, tombol, tabel, menu, dan halaman pengolahan data sehingga aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Yang ketiga, saya menggunakan NetBeans IDE, yaitu sebagai media pengembangan aplikasi, menyediakan graphical user interface sehingga proses pembuatan tampilan menjadi lebih mudah melalui metode drag and drop. Yang keempat adalah MySQL yang berfungsi sebagai database atau tempat penyimpanan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, kamar, tamu, karyawan, dan transaksi. Dengan MySQL dapat disimpan secara terstruktur, lebih aman, dan mudah dikelola. Yang kelima yaitu ada JDBC atau Java Database Connectivity, yaitu komponen yang menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL sehingga setiap proses tambah, ubah, hapus, maupun menampilkan data dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, dalam pengembangannya, aplikasi ini juga menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Yang pertama yaitu konsep kelas diterapkan dengan membuat setiap menu dalam kelas yang berbeda, seperti login, admin, kamar, tamu, karyawan, dan transaksi dan laporan. Yang kedua, konsep objek digunakan ketika kelas tersebut dijalankan sehingga dapat mengumpulkan form yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu konsep encapsulation diterapkan dengan menyimpan data dan fungsi di dalam masing-masing kelas agar lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika sebuah form dibuka. Sedangkan metode yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi seperti menyimpan, mengubah, menghapus, mencari, dan menampilkan data. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi. Yang pertama yaitu kita buka NetBeans-nya, kemudian pengguna merun-file-nya, lalu di sini sudah ada tampilan login. Kemudian di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Maka login sudah berhasil, landing page-nya ada di dashboard admin. Kemudian kita keluar, lalu kita masuk ke menu pemesanan. Di menu pemesanan ada beberapa dashboard, ada beberapa form. Yang pertama yaitu ada form kamar, ada form tamu, ada transaksi, dan ada karyawan, serta ada laporan. Pada form kamar kita dapat menginput data, mengubah, menghapus, serta membersihkan. Contohnya yaitu kita masukkan ID-nya,
kamarnya yaitu deluxe room, harganya yaitu 1.500.000. Simpan. Maka data yang kita input yaitu berhasil tersimpan ya. Kemudian ketika kita dapat menghapus data yang kita barusan membuat atau kita mengubahnya dulu, yaitu misalnya kita ubah menjadi 306, ubah, maka dia akan berubah nomor kamarnya sesuai yang sudah kita input. Kita juga dapat melakukan hapus, contohnya yaitu ini. Di form tamu juga kita dapat melakukan hal yang sama, yaitu menginput data, mengubah, menghapus, serta membersihkan. Kita coba menginput datanya, yaitu ID-nya kita masukkan 13, namanya yaitu Dani, KTP-nya kita asal masukkan saja, nomor HP juga kita masukkan, lalu kita klik simpan, maka data tamu berhasil disimpan. Di sini juga kita dapat mengubahnya. Misalnya kita ubah alamatnya menjadi Surabaya, lalu kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Ini dia. Lalu kita juga dapat menghapus. Oke. Di transaksi juga kita dapat melakukan pada form karyawan juga kita dapat melakukan hal yang sama. Nah, di menu transaksi kita memasukkan ID sewanya, yaitu misalnya 7. ID tamunya maka adalah ID tamunya yaitu 8. ID pemesanannya 17. Tanggal masuk kita buat tanggal 3 Juli, maka tanggal keluarnya kita buat misalnya tanggal 5. Harga pembalannya sudah terinput berdasarkan yang kita input tadi di ID pemesanan. Maka kita klik tombol hitung. Lama di sini sudah muncul hasilnya, yaitu lama inapnya selama 2 hari, total bayarnya sebesar 400.000. Di sini kita dapat menyimpannya, maka transaksi berhasil disimpan. Di menu karyawan kita juga dapat melakukan ID pemilihan ID karyawan, misalnya kita masukkan ID 03, maka nama karyawan, nomor handphone